Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini, kami akan memaparkan materi mengenai teks laporan. Dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARM. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Rizky Kayu Ramadhani sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Rivita Noviani, Sabrina Novianti, dan Reza Lutfiana. Baik, saya Sabrina Novianti dengan NIM 2500091. Saya ingin membacakan materi membangun konteks teks laporan. Suatu penelitian mesti didokumentasi secara runtut dengan mempertahankan bobot nilai keilmiahan. Berdasarkan hal tersebut, laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. Selain dibuatkan laporannya, suatu penelitian juga semestinya dipresentasikan atau disebarluaskan kepada khalayak umum. Tujuannya untuk menyebarluaskan ilmu yang ada di dalam penelitian. B. Menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Bagian isi depan laporan. Pada bagian ini memuat penjelasan secara general. Keterangannya seperti berikut. Yang pertama, bagian depan penelitian yang mencakup informasi tentang jenis laporan penelitian, lembaga yang menaungi, lokasi penerbit, dan waktu penerbitan. Yang kedua, ada judul bagian dalam yang memuat tujuan penulisan laporan. Yang ketiga, ada halaman pengesahan. Halaman ini sebagai bukti bahwa laporan telah disetujui pembimbing untuk dipresentasikan dan disebarluaskan. Yang keempat, abstrak, yaitu rangkuman singkat keseluruhan isi laporan mulai dari pengantar masalah, metode, hingga hasil pembahasan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, biasanya dalam bahasa Indonesia dan Inggris di halaman yang berbeda. Kelima, ada kata pengantar yang umumnya berisi ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian laporan penelitian. Yang keenam, ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Yang ketujuh dan terakhir ada daftar lampiran. Bagian inti laporan. Pada bagian ini memaparkan penjelasan dari penelitian. Bagian ini terdiri dari 5 pembahasan, yaitu bab 1, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis kerja, batasan dan rangkuman penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan kerangka teoritis. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka penting untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan berpijak pada teori para ahli. Teori dapat membantu memecahkan masalah atau menghasilkan teori baru. Isi kajian pustaka sebaiknya memuat 1. Penjelasan induktif tentang variabel penelitian. 2. Penjelasan empiris berdasarkan fakta terkait variabel. 3. Permasalahan yang relevan sehingga mendorong penelitian. Yang keempat, review hasil studi sejenis dari penelitian lain. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Pada bagian instrumen, mesti ditampilkan langkah dan instrumen yang sudah divalidasi. Dilihat dari isinya, bagian ini memiliki hubungan dengan bab 1. Contohnya, perancangan penelitian dapat dilihat dari rumusan masalah. Rancangan penelitian ini juga dapat memperlihatkan cara sampling di fungsi K dan sebagainya. Bab 4. Temuan penelitian dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian merujuk pada temuan penelitian secara umum dan kajian pustaka terutama pada bagian kajian penelitian relevan. Dalam hal ini, penelitian dapat memberikan penegasan mengenai hasil penelitian, memberikan konfirmasi atau mendukung kebenaran temuan peneliti sebelumnya atau teori yang digunakan, menunjukkan ketidakbenaran atau penyangkut temuan penelitian sebelumnya atau teori yang digunakan, menemukan teori baru yang berbeda sama sekali dengan penelitian atau teori yang digunakan. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan. Teks laporan merupakan salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, maupun pengamatan secara objektif dan sistematis. Teks laporan memiliki ciri utama, yaitu bersifat faktual, menggunakan bahasa baku, serta disusun dengan struktur yang jelas. Dengan adanya teks laporan, pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru secara akurat dan mudah dipahami. Untuk sarannya, dalam menulis teks laporan, sebaiknya penulis menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia agar mudah dimengerti pembaca. Penulis perlu mengumpulkan data dan fakta yang benar-benar akurat agar isi laporan tidak menyesatkan. Pembelajaran mengenai teks laporan sebaiknya terus dilatih melalui praktik langsung, misalnya membuat laporan hasil observasi atau penelitian kecil.
Daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sudah tentu bukan murni dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat atau pembanding. Untuk itu, informasi sumber referensi harus dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi A. Instrumen yang digunakan, B. Hasil analisis instrumen, misalnya bukti, hitungan tingkat kesulitan butir, analisis validasi, dan analisis rehabilitasi. Yang C. Data mentah hasil pengolahan data, D. Tabel hitungan data mentah, E. Hitungan statistik atau matematis hasil penelitian, F. Data pendukung, G. Surat-surat keterangan pendukung, dan H. Data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Saya akan menjelaskan tentang membangun teks laporan. Teks laporan adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu topik, kejadian, atau hasil penelitian secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pembaca. Struktur teks laporan umumnya terdiri dari satu pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. 2. Isi, berisi informasi tentang topik atau isi yang dibahas, termasuk data, fakta, dan analisis. 3. Kesimpulan, berisi ringkasan dari hasil laporan dan rekomendasi atau saran. 4. Referensi, berisi daftar sumber yang digunakan dalam penelitian atau penulis laporan. Struktur ini dapat membantu penulis menyajikan informasi secara logis dan sistematis sehingga pembaca dapat memahami topik atau isu yang dibahas dengan lebih baik.